Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat GBI Kristus Pencipta. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya senantiasa ada dalam lindungan Tuhan, senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada bisa mengikuti ibadah ini dengan hikmat. Persiapkan hati Bapak Ibu semuanya, persiapkan tempat di mana Bapak Ibu menonton ini semuanya, supaya Bapak Ibu bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, maka kita akan bersama-sama mengikuti pujian dan penyembahan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita mau mengingat betapa baiknya, betapa besarnya kasih Yesus untuk setiap kita. Amin. Dia sudah mati dan kasihnya itu ajaib, mampu menyembuhkan, mampu memulihkan, bahkan menyelamatkan setiap kita. Amen. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Amin. Yesus, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk kasih-Mu yang hebat, untuk kasih-Mu yang luar biasa untuk setiap kami. Sama-sama katakan, tak dapat ku selami dalamnya kasih-Mu, Kau berikan hidup-Mu tebus dosaku. Terima kasih Yesus, Engkau mati bagiku,
dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami mau meninggikan, kami mau menyanyikan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang hebat, kasih-Mu yang ajaib buat kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, kami siap meninggikan Engkau lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari tinggikan Tuhan lebih lagi. Dia layak terima pujian yang terbaik dari hati kita. Amin. Haleluya. Kami nyanyikan kasih-Mu yang besar buat kami Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Benar Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi diriku. Katakan tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Hey, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Yesus untuk salib-Mu yang begitu ajaib buat kami. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Tuhan, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Katakan tiada yang seperti ya Tuhan. Kau berkuasa selamanya, memuji Kau selalu. Hey, oh, betapa dalamnya, betapa lebar Tuhan kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada
katakan Engkau Yesus Tuhan di hidup kami. Dan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya kami tetap menyembah Engkau. Kami tetap berkata Engkau Yesus Tuhan, Raja berkasa di hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Kau Yesus.
menyembuhkan, rasakan kasih-Nya membangkitkan setiap kita. Terima kasih-Nya yang besar, yang menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Kasih-Mu membuat kami bersuka cita, karena kami percaya hidup kekal, keselamatan itu sudah menjadi bagian buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur dan menghormati karya salib-Mu yang sangat berharga, yang sangat luar biasa. Terima kasih Yesus. Terimalah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja mulia, Tuhan Allah yang hidup, ajaib dan berkuasa. Kami bersyukur. Mari sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul pelajaran dari salib. Hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menghadapi situasi yang sangat berat. Bagaimana Ia menderita begitu hebat menjelang kematiannya. Kita tahu bahwa penderitaan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Yang pertama adalah penderitaan secara fisik, di mana Ia dipukul, dicambuk, diberi mahkota duri, disalib, ditusuk, dibiarkan lapar dan haus. Ada satu kata yang menggambarkan penderitaan Tuhan Yesus secara fisik, yaitu Ia mengalami siksaan yang luar biasa. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, penderitaannya bukan hanya secara fisik, tapi penderitaannya secara psikis, secara kejiwaan. Bagaimana Tuhan Yesus mengalami penghinaan, Dia diolok-olok, Dia diludahi, Dia dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mendukung Dia. Dia ditinggalkan oleh murid-murid, orang-orang yang seharusnya mendampingi Dia ketika Dia sangat menderita. Tapi Alkitab menyebutkan banyak murid-muridnya yang ketakutan dan meninggalkan Tuhan Yesus di saat di mana Dia membutuhkan pendampingan. Dia dipermalukan. Intinya, Tuhan Yesus dihukum sebagai seorang penjahat. Bapak Ibu, pada waktu itu belum ada yang namanya hak asasi manusia. Seperti pada sekarang ini, apa yang diterima, apa yang diperlakukan kepada Tuhan Yesus pada zaman ini mungkin sudah tidak diperbolehkan lagi. Tetapi Tuhan kita mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, yaitu penderitaan secara fisik dan secara kejiwaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia biasa seperti kita bisa melalui situasi yang sangat berat tersebut? Dan kita akan belajar pagi hari ini bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 22, ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-44. Injil Lukas pasal 22, ayat 40 sampai 44 berbunyi demikian. Setelah tiba di tempat itu, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya.
ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa rahasianya Tuhan Yesus bisa menghadapi situasi yang sangat berat? Tuhan Yesus bisa melewati penderitaan yang sangat berat. Firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapanya. Itu artinya rahasia agar kita bisa melewati situasi yang tidak mudah ini adalah komunikasi dengan Bapa Surgawi. Artinya, dalam situasi apapun, kita perlu terhubung terus dengan Bapa Surgawi. Baik itu melalui doa, baik itu kita mendengarkan firman Tuhan, baik kita membaca firman Tuhan, baik kita memuji dan menyembah Tuhan. Semua upaya itu adalah sebuah upaya agar kita bisa terus terhubung dengan Bapa Surgawi. Dan inilah yang kita butuhkan ketika kita menghadapi masa-masa atau situasi-situasi yang sulit. Tahukah Bapak Ibu, sebenarnya situasi yang sedang kita hadapi bersama ini, situasi yang sulit ini, merupakan panggilan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Supaya seluruh umat manusia ingat bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu tetap bekerja. Tuhan mengizinkan situasi-situasi yang sulit ini untuk terjadi dalam kehidupan kita umat manusia, supaya kita semua ingat kembali, terhubung kembali dengan Bapa Surgawi. Apa manfaatnya bila kita terhubung dengan Bapa Surgawi? Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 43 yang telah kita baca bersama tadi dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, kepada Tuhan Yesus, untuk memberikan kekuatan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari malaikat yang hadir pada waktu itu ketika ia berdoa kepada Bapa Surgawi. Tuhan Yesus seperti kita, manusia biasa. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Menghadapi situasi yang sangat berat yang harus dia lewati. Alkitab mengatakan peluhnya seperti titik-titik darah. Sebuah cerminan dari emosi ketakutan yang luar biasa. Emosi kesedihan yang luar biasa. Sebab itu ketika dia berdoa, Allah Bapa menurunkan malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Kekuatan untuk apa? Apa manfaatin kekuatan ini? Yang pertama adalah kekuatan untuk melewati penderitaan yang harus dihadapi. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar Bapa menghindarkan dia dari penderitaan yang harus dihadapinya. Bahkan dia tidak hanya berdoa sekali, tapi dia berdoa sebanyak 3 kali. Bukankah seperti kita? Kita sering kali dan selalu berdoa agar Bapa, agar Tuhan menghindarkan kita dari situasi-situasi yang sulit. Situasi yang membuat kita menderita. Semua kita berdoa setiap hari, bahkan setiap saat, agar pekerjaan kita lancar, agar kita diberikan kesehatan, agar kita diberikan keharmonisan, agar segala sesuatu yang kita usahakan semuanya tercapai sesuai dengan rencana. Semua itu kita doakan. Tapi ada saat-saat di mana Bapa atau Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak sesuai apa yang kita harapkan. Seperti saat-saat seperti ini, situasi yang kita bersama tidak kita harapkan, situasi yang sulit. Tetapi ingat Bapak Ibu,
Doa itu tidak pernah sia-sia. Yang setuju katakan amin. Doa tidak pernah sia-sia karena Bapa selalu mendengar. Ketika kita lemah, ketika kita sedih, ketika kita cemas, ketika kita khawatir, Bapa mendengar doa-doa kita dan Bapa memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melewati situasi yang sulit, melewati penderitaan yang harus kita hadapi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, semua pernah mengalami penderitaan, semua pernah melewati situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 dikatakan demikian, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Bagaimana ketika dia memberitakan Injil, dia tahu persis apa yang dinamakan dengan kenyang, apa yang dinamakan dengan lapar, apa yang dinamakan dengan kelimpahan, apa yang dinamakan dengan kekurangan. Segala perkara dia alami, suka dan duka, mudah dan sulit, berat dan ringan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam masa situasi yang sulit ini, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua, kekuatan untuk apa yang Tuhan berikan ketika kita terhubung dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat ketika kita memuji dan menyembah Tuhan adalah kekuatan untuk melakukan ketaatan yang extraordinary. Ketaatan yang luar biasa, di atas rata-rata. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak, Ibu, di ayat ini dikatakan, ketika Tuhan Yesus di dalam penderitaan yang sangat puncak, di atas kayu salib, Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang menyakiti dia, yang menyiksa dia. Tuhan Yesus mau mengampuni di saat ia sangat menderita karena perlakuan orang lain yang kejam dan bukan karena kesalahan Tuhan Yesus. Saudara, tahukah saudara bahwa orang yang sangat menderita, yang berada di atas kayu salib, cuman punya dua keinginan. Yang pertama adalah dia segera lepas dari penderitaannya. Sebab itu kita sering mendengar ucapan orang-orang di puncak penderitaannya, "Tuhan, kalau bisa ambil nyawaku." Dan memang itulah secara alami, secara manusia, ketika kita berada dalam puncak penderitaan, kita punya keinginan, "Tuhan, cepat ambil nyawaku supaya aku bisa lepas dari penderitaan ini." Dan yang kedua, orang yang berada di puncak penderitaan di atas kayu salib, keinginan yang kedua adalah dia pengen mengutuki orang yang membuat dia menderita. Itulah dua keinginan orang yang berada di puncak penderitaan di atas kayu salib. Dan orang yang berada dalam situasi dan kondisi yang seperti itu tidak pernah terpikirkan untuk memikirkan kebaikan orang lain. Bapak, Ibu, kita bersama-sama menghadapi masa yang sulit.
Di masa yang sulit seperti ini, maukah kita tetap berkomunikasi dengan Bapa Surgawi? Maukah kita tetap terhubung dengan Bapa Surgawi? Sehingga apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus, apa yang menjadi respon Tuhan Yesus ketika dia sangat menderita, yaitu dia memikirkan nasib orang lain. Dia berkata kepada Bapaknya, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu bisa kita lakukan juga di masa-masa sulit yang seperti ini. Kita bisa berpikir untuk kebaikan orang lain. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Itulah ketaatan yang super extraordinary, di atas rata-rata. Di masa-masa yang sulit ini, marilah kita berpikir untuk kebaikan orang lain. Marilah kita mengulurkan tangan untuk berbuat kepada orang lain. Di masa-masa yang sulit ini, maukah kita tetap memberi kepada pekerjaan Tuhan? Bapak Ibu, kita bisa melakukan itu semua karena kita mendapatkan kekuatan dari Bapa Surgawi. Yang ketiga, kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam hidup ini kita sedang menyelesaikan sebuah pertandingan yang namanya pertandingan iman. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belum tahu sampai kapan wabah ini berakhir. Kita belum tahu situasi yang sulit ini kapan akan berakhir. Saya membaca sebuah prediksi dari pakar matematika Universitas Indonesia. Beliau mengatakan secara simulasi, secara hitung-hitungan, bisa jadi wabah ini memuncak pada bulan Juli atau awal Juli. Beliau memperkirakan bahwa yang terjangkit di Indonesia oleh COVID-19 ini berkisar 100.000 orang. Kalau kita mendengar informasi ini, maka itu akan membuat hati kita semakin ciut. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah tahu secara persis kapan kira-kira wabah ini, situasi yang sulit ini berakhir di Indonesia. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, akankah terjadi situasi-situasi yang sulit di kemudian hari, di hari yang ke depan? Kita semua tidak tahu. Tetapi satu hal yang perlu kita jaga, yaitu kerinduan kita, komitmen kita, tekad yang kuat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan tetap taat kepada Bapa Surgawi, taat sampai akhir hidup kita. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7-8, Rasul Paulus mengatakan demikian, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti pertandingan iman. Dan kita harus mencapai garis akhir dan tetap memelihara iman kita.
iman kita dibuktikan dengan ketaatan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi esok, lusa, bulan depan, tahun depan, sampai kapanpun juga, kita harus tetap memelihara iman kita. Kita harus tetap berada di dalam pertandingan iman, dan kita akan mengakhiri dengan baik. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa Surgawi, terhubung terus dengan Bapa Surgawi di dalam doa, di dalam firman, di dalam memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk tetap taat sampai garis akhir. Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita akan bersama-sama mengambil roti atau apapun juga, dan kita akan mengambil juga anggur atau sirup di rumah Bapak Ibu semuanya. Kita akan melakukan perjamuan kudus secara bersama-sama lewat media ini. Dan saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Saya akan menunggu sejenak untuk Bapak Ibu bisa mengambil roti atau pengganti roti untuk sebagai simbol dari kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Bila Bapak Ibu sudah siap, kita akan mengangkat bersama-sama roti ini ke atas. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 25. Kita bersama-sama menutupkan mata kita, merenungkan tubuh Kristus ini yang kita angkat bersama-sama. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25 berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersekutu dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu yang menderita sakit penyakit, berimanlah bahwa ketika Bapak Ibu bersekutu dengan tubuh Kristus, kuasa kesembuhan itu mengalir masuk di dalam tubuh Bapak Ibu, menyembuhkan semua penyakit Bapak Ibu. Melalui persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Kristus ini, kita menjadi orang-orang selalu mengingat akan pengorbanan Kristus. Kita menjadi satu dengan kematian Kristus. Ketika kita melewati keadaan yang sulit ini, kita mendapatkan kekuatan seperti kekuatan yang diterima oleh Kristus ketika dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, percayakah Bapak Ibu bahwa roti yang kita angkat bersama adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan makan bersama-sama. Kita akan mengangkat anggur bersama-sama ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku."
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak, Ibu, Saudara semuanya, bahwa cawan yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk mengampuni kami orang-orang yang berdosa dari dosa-dosa kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus mau melewati penderitaan yang begitu berat. Bahwa Tuhan Yesus rela untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Tuhan Yesus rela taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mendapatkan hikmah dari salib, bahwa ketika Engkau menderita, Engkau berkomunikasi dengan Bapa Surgawi. Engkau berdoa kepada Bapa Surgawi. Engkau mendapatkan kekuatan dari Bapa Surgawi untuk melewati situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat berat, penderitaan yang sangat berat. Tuhan, ini menjadi teladan bagi kami. Ketika kami melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang berat, kami akan terus berkomunikasi dengan Engkau Bapa untuk mendapatkan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit, kekuatan untuk taat, memikirkan kebaikan orang lain, tetap memberi kepada pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi Tuhan setelah wabah ini Tuhan. Tetapi kami tetap ingin meyakinkan diri kami sendiri. Kami akan tetap komitmen sampai kapanpun, sampai Engkau memanggil kami kembali. Dalam keadaan apapun juga, kami akan tetap taat kepadamu. Dan ada satu hal yang kami butuhkan di dalam menjalani hidup ini adalah kekuatan daripadamu. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan Engkau akan tetap menyertai kami sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa, hamba memohon penyertaan-Mu, hamba memohon berkat-Mu untuk jemaat GBI Kristus Pencipta. Hamba memohonkan berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari Bapak, Ibu, saudara semuanya, kita senantiasa hidup di dalam lindungan Tuhan. Kita hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.